Berikutnya, segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Nah, psikografis itu apa sih? Membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Oke, yang pertama kita bahas ini kelas sosial. Nah, kelas sosial itu bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok berbeda. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk dan merek yang dikonsumsi oleh konsumen. Kelas sosial juga mempengaruhi pemilihan dari toko, pemilihan tempat pendidikan, tempat berlibur dari seorang konsumen. Di sini pembagian kelas sosial ada 8 kelas sosial ya yang ada di Indonesia. 8 segmen kelas sosial menengah. Jadi kelas sosial itu dibagi berdasarkan pemilihan transportasi ada 3, ada kelas bawah, ada kelas menengah, kemudian ada kelas atas. Nah, yang paling banyak masyarakatnya di Indonesia itu di kelas menengah. Nah, jadi ada pembagian 8 segmen kelas sosial menengah Indonesia. Yang pertama dari segmentasi performer. Ya, performer. Performer adalah kelas profesional dan entrepreneur yang memiliki ambisi luar biasa untuk membangun kompetisi. Nah, mereka di sini biasanya adalah orang yang self-achiever, jadi punya pencapaian diri yang menggunakan kompetisi dan keterampilannya mereka sebagai alat untuk mendongkrak tingkat ekonomi. Karena itu mereka selalu ingin update informasi, mengadopsi teknologi, dan terus belajar untuk mengembangkan diri. Karena mereka performer ini membagi informasi dan teknologi, maka akan cenderung melihat persaingan secara positif. Performer lebih selfish, ya, lebih egois terhadap misi hidupnya, mencapai kebebasan keuangan finansial, ya, kebebasan keuangan atau financial freedom, dan mereka belum puas jika tingkat ekonominya ini tidak sesuai dengan keinginannya. Itu segmentasi kelas sosial yang pertama. Berikutnya, kelas sosial aspirator. Nah, aspirator ini adalah performer yang sudah mapan dan cukup puas dengan kondisi ekonominya. Aspirator adalah orang yang open-minded terhadap globalisasi dan mengadopsi nilai-nilai universal. Karena sudah merasa cukup dengan ekonominya, maka orientasi hidupnya tidak lagi egois terhadap pemenuhan finansial. Ia mulai memikirkan hal-hal yang di luar dirinya, seperti mulai peduli dengan keadaan lingkungan, atau misalnya kasus korupsi dia sangat menentang, peduli terhadap hal-hal yang bersifat sosial di masyarakat. Nah, aspirator ini punya harapan menjadi influencer bagi masyarakat, lingkungan, dan negaranya. Jadi jika aspirator ini sudah lebih mapan ya istilahnya. Berikutnya dari segmentasi kelas menengah Indonesia itu ada kategori expert. Orang dengan kategori expert ini adalah profesional di bidang tertentu, misalnya ada dokter, arsitek, konsultan, atau pengacara. Nah, yang selalu berupaya ini dia ahli di bidangnya. Setiap hari mereka akan sibuk dengan bidang profesinya dari pagi hingga larut malam. Misalnya contohnya dokter yang selalu mengurusi pasien-pasiennya, misalnya mulai dari praktek di rumah sakit, kemudian dia juga praktek di kliniknya sendiri, kayak gitu ya. Jadi dia beranggapan bahwa pekerjaan itu passionnya. Gitu. Kemudian segmentasi yang keempat itu adalah climber. Climber ini adalah para pekerja karyawan. Kalau misalnya di luar negeri itu dibilangnya namanya blue collar, ya kerah biru. Misalnya contohnya ada kayak salesman, supervisor, jadi karyawan-karyawan deh pokoknya ya, yang berusaha keras membanting tulang
untuk menaikkan status ekonominya. Harapan utama dari climber adalah mendongkrak karir dan menaikkan taraf hidup menjadi lebih baik. Nah, sehingga pada umumnya untuk climber ini selalu suka berpindah-pindah pekerjaan, ya, mengambil resiko lebih tinggi dalam karirnya, kemudian cenderung melihat bahwa karir itu adalah perjalanan hidupnya. Ya, expert memiliki sedikit waktu luang karena pagi-pagi harus berangkat ke kantor atau pabrik, ya, atau ke tempat kerjanya. Nah, kemudian setelah maghrib baru bisa pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah lelah. Umumnya mereka mempunyai nilai-nilai keluarga yang tinggi dan bekerja keras untuk keluarga. Mereka biasanya dikenal sebagai sosok hero of their family. Jadi pahlawannya keluarga. Kalau nggak ada dia, ya keluarganya nggak makan, misalnya gitu ya. Yang kelima, segmentasi dari kelas sosial kelas sosial menengah Indonesia itu adalah follower. Follower ini umumnya ada di kalangan anak-anak muda yang butuh panutan untuk menemukan dan menunjukkan eksistensinya. Kenapa butuh panutan? Ya karena masih mencari jati diri, belum punya banyak pengalaman, wawasannya juga terbatas. Berikutnya ada segmentasi kelas menengah follower. Nah, follower di sini adalah kalangan anak muda, ya, anak-anak yang masih SMA dan berkuliah. Nah, mereka membutuhkan panutan untuk menemukan dan menunjukkan eksistensinya. Kenapa butuh panutan? Ya karena mereka masih, ya, anak-anak ini masih mencari jati diri, belum punya banyak pengalaman dan wawasannya juga masih terbatas. Nah, di sini biasanya dikenal sebagai generasi galau, ya, atau bisa juga dibilang ABG, atau ada yang bilang ababil, ya, kayak gitu. Ini ya karena mereka masih belum punya pengalaman dan pengetahuannya juga masih terbatas. Nah, mereka mempunyai pola pembelian itu yang menampilkan tampilan fisik itu lebih penting. Kepemilikan barang mahal atau citra itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena mereka masih dalam hal-hal yang pergaulan, ya. Bagi mereka teman adalah segalanya dan jika diterima dalam suatu lingkungan itu adalah suatu hal yang penting, ya, karena itu bentuk dari eksistensinya mereka. Sini. Berikutnya adalah kelas sosial trendsetter. Trendsetter di sini memiliki daya beli yang tinggi dibanding follower, ya, karena trendsetter lebih mampu dan menjadi panutan dalam gaya hidup seperti fashion, kemudian gadget, ya, kemudian misalnya informasi, nah, dan sebagainya, ya, bagi teman-temannya. Di sini trendsetter menemukan eksistensi ketika diikuti dan menjadi center of attention. Ya, jadi dia puasnya jika ada yang mengikuti, ya, tadi followernya tadi. Kemudian untuk bisa terus mengikuti tren dan isu-isu terbaru, mereka harus aktif berkoneksi dengan lingkungan teman-teman yang menggunakan media sosial. Dan karakteristiknya tidak ada lagi bahwa di sini adalah orang-orang yang narsis dan cenderung menjadi self-centered. Itu trendsetter. Lalu yang berikutnya adalah flower. Di sini adalah segmentasi sosok yang tidak puas dengan kehidupan ekonominya saat ini, namun mereka tidak tahu harus bagaimana untuk merubahnya. Karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, mereka cenderung kurang mengupdate informasi dan mengadopsi teknologi, sehingga wawasan dan visi hidupnya terbatas. Nah, dengan keterbatasan itu, mereka cenderung mulai hidup dengan pasrah atau mengalir saja di tengah perubahan kehidupan. Keluarga dan terutama anak adalah aset terbesar dari flower. Ya, di tengah pergolakan hidup yang cepat, pegangan mereka hanya satu, yaitu keyakinan agama, high spiritual value. Karena itu mereka cenderung menyimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat.
Nah, yang terakhir dari kelas sosial menengah Indonesia itu adalah settler. Nah, di sini adalah flower yang sudah memiliki kemapanan hidup. Sosok ini biasanya merintis usaha atau mempunyai lahan luas untuk menjadi warisan dan bisa menghasilkan keuangan untuk kehidupan ekonominya. Mereka tidak lagi settler ini tidak lagi memiliki keresahan hidup dari sisi ekonomi. Hanya saja berbeda dengan aspirator atau performer, seorang settler ini bukanlah sosok yang punya pengetahuan luas. Ya, biasanya mereka hanya lulusan SD atau SMP. Karena tingkat pengetahuan tadi yang terbatas, ya hanya lulusan SD dan SMP, cenderung memegang nilai-nilai tradisional dan fobia terhadap perkembangan informasi, teknologi, dan globalisasi. Ya, karena mereka udah puas dengan kesuksesan yang dicapainya saat ini. Cenderung kalau sudah puas, mereka tidak akan mau belajar dan mengembangkan diri. Itu dari segmentasi psikografis kelas sosial. Berikutnya segmentasi dari psikografisnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang. Nah, gaya hidup ini digambarkan dengan kegiatan atau activities, minat atau interest, dan opinions dari seseorang. Gaya hidup biasanya tidak permanen, ya, akan cepat berubah tergantung dari perubahan hidupnya. Atau juga di sini ada Arnold Mitchell mengembangkan bahwa konsep gaya hidup itu dilihat dari konsep FALS, the value of lifestyle system. Nah, di sini dia mengklasifikasikan gaya hidup orang ya berdasarkan nilai dan pembelian. False framework ini mengenal bahwa gaya hidup itu ada bersifat inovator, kemudian ideal, thinker, achiever, experiencer, believer, striver, maker, hingga ke survivor. Oke, ini frameworknya. Nah, framework ini dibaca dengan cara secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal ini membagi berdasarkan sumber dayanya, misalnya pendapatannya, pendidikan, hingga keinginan yang kuat untuk membeli. Jadi vertikal dari bawah ya ke atas, berarti dari survivor ya dengan low resource atau low innovation ke atas hingga ke inovator, high resource, high innovation. Jadi dia sumber dayanya tinggi kalau si inovator. Kemudian pada cara membaca yang horizontal, nah konsumen dibagi berdasarkan orientasi diri. Nah, orientasi diri ini menjadi pembagi ya apakah dia sesuatu yang ideal atau memiliki pencapaian hidup, achievement, atau self-expression. Baik, di sini kita jelaskan satu-satu. Ya, yang pertama adalah actualizer. Di sini konsumennya sukses, aktif, memperhatikan dan mengayomi orang lain. Punya kepercayaan dan harga diri yang tinggi, dan memiliki pendapatan dan sumber daya ekonomi yang tinggi juga. Yang kedua ada fulfill, konsumen yang dewasa, bertanggung jawab, profesional, dan berpendidikan baik. Memiliki pendapatan tinggi, lebih senang tinggal di rumah di waktu luangnya, tetapi selalu mengetahui perkembangan dunia luar, sangat terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan sosial. Yang ketiga ada believers, konsumen yang memiliki pendapatan relatif kecil, konservatif, lebih menyukai produk berat dan bermerek, senang tinggal bersama keluarga, kemudian pergi beribadah dan melakukan kegiatan sosial. Yang keempat ada achiever, konsumen yang memiliki pendapatan tinggi dan berorientasi pada status,
Mereka sukses berorientasi kerja untuk memperoleh kebahagiaan dari pekerjaan dan keluarga mereka. Konsumen ini orang yang konservatif dalam politik, menghargai peraturan dan status, menyukai produk terkenal yang memperlihatkan kesuksesan di hadapan orang-orang. Berikutnya ada striver, konsumen yang memiliki pendapatan rendah dan berorientasi status. Mereka memiliki nilai-nilai yang dianut sama dengan achiever. Tetapi mereka memiliki sumber daya ekonomi yang kecil, sehingga bergaya adalah dengan cara meniru orang yang dikaguminya. Jadi striver ini adalah kebalikan dari achiever. Kemudian ada experiencer, konsumen yang memiliki pendapatan tinggi dan berorientasi pada tindakan, berusia muda dengan kisaran misalnya usia di 25 tahun, memiliki banyak tenaga sehingga aktif dalam kegiatan sosial maupun olahraga. Mereka senang membeli pakaian, makan fast food, menonton film di bioskop, kemudian juga senang dengan produk-produk konsumen muda lainnya dan menyukai produk-produk terbaru. Itu untuk experiencer. Nah, ada lagi di sini gaya hidupnya makers. Konsumen punya pendapatan rendah dan pada orientasi tindakan, menyukai hal-hal yang praktis dan menghargai kemandirian, senang bersama keluarga, menyukai pekerjaan dan rekreasi alam, dan kurang menyukai dunia luar yang lebih luas. Sebagai konsumen, mereka menghargai produk-produk yang memberikan nilai-nilai fungsional. Lalu lanjut ke strugglers. Konsumen yang memiliki pendapatan paling rendah, mereka memiliki sumber daya paling rendah sehingga tidak bisa ditempatkan kepada salah satu orientasi diri, tindakan atau sikap tadi ya. Mereka diletakkan ada di bawah skemanya false. Struggler ini berusia tua, rata-rata di usia 60 tahun. Dengan keterbatasan sumber daya, mereka cenderung loyal terhadap satu merek. Itu dari segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup. Lalu yang berikutnya ada segmentasi berdasarkan kepribadian atau behavior. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Perbedaan karakteristik menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi respon individu terhadap lingkungannya secara konsisten. Jadi kalau gaya hidup tadi bisa berubah, kelas sosial bisa berubah, tapi kepribadian sulit untuk berubah-berubah gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi kepribadian yang disimpulkan dalam karakteristik kepribadian. Yang pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Ya jelas, kepribadian menunjukkan karakteristik yang terdalam pada diri manusia. Jadi pasti bisa menggambarkan seseorang dengan orang lainnya itu punya perbedaan. Ya, misalnya dua saudara mungkin memiliki kesamaan dalam hal sifat, misalnya ramah pada orang lain. Namun dalam karakteristik lainnya bisa jadi berbeda ramah. Misalnya yang satu ramah tapi tegas, yang satu ramah tapi misalnya pelin-pelan gitu ya. Kepribadian menunjukkan yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Nah, tadi kalau misalnya gaya hidup, kelas sosial bisa berubah tergantung dari tingkat keinginan atau kebutuhannya konsumen dan sumber daya. Tapi kalau kepribadian ini biasanya berlangsung lama. Karakteristik ini terbentuk sejak masih kecil dan telah dipengaruhi oleh lingkungan secara konsisten dan relatif lama. Nah, kecenderungan kepribadian ini bersifat permanen dan sulit berubah. Ya, misalnya ada contohnya kepribadiannya penyabar, gitu ya, atau misalnya dia emosional, atau misalnya dia cepat marah. Lalu kepribadian juga dapat berubah, walaupun dia tadi bisa konsisten dan relatif tidak berubah. Nah, di sini kepribadian bisa berubah jika terjadi
shocking ya, atau mengalami perubahan lingkungan secara cepat. Nah, jadi kepribadian juga dapat berubah. Nah, biasanya berubah ketika orang itu pada tingkat masa pertumbuhan. Jadi misalnya seorang anak tadinya tumbuh di daerah pedesaan, cenderung sabar, kemudian sopan. Nah, ketika suatu saat dia harus pindah bersama orang tuanya ke kota, nah ini perubahan bisa terjadi pada kepribadiannya. Ya, bisa jadi pemarah, emosional, atau misalnya tingkat kompetisinya jadi lebih tinggi. Seperti itu. Oke, berikut kesimpulan dari psikografis saya tampilkan di sini. Ada kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Oke, berikutnya ada segmentasi berdasarkan behavioral. Behavioral membagi pasar kelompok menjadi kelompok pembeli. Nah, kelompok pembeli ini dilihat berdasarkan kejadian membeli, manfaat dalam pembelian, status pengguna, tingkat penggunaan, sikap, status loyalitas, dan tahap kesiapan serta sikap terhadap produk. Jadi kalau psikografis itu dari dalam diri konsumen atau orang, sedangkan behavioral itu bagaimana caranya dia menggunakan atau berperilaku terhadap suatu produk. Yang pertama, behavioral berdasarkan kejadian atau occasion. Nah, pembelian produk dapat dikelompokkan menurut kejadian saat konsumen atau calon konsumen ini mendapatkan ide untuk membeli. Nah, misalnya, contoh kejadiannya ketika dia membeli ini terjadi secara insidental, tidak disengaja. Ya, misalnya ketika lagi jalan-jalan, ternyata sendal jepitnya putus gitu ya. Nah kan kejadian khusus tuh insidental. Nah berarti ketika dia mau melanjutkan perjalanan, dia akan mencari apa? Oh, mencari sendal pengganti. Nah di sini contohnya pemasar dalam membangun penggunaan produk. Ya, jadi sengaja diberikan rangsangan. Contohnya di sini ada produk Yakult. Yakult menyarankan konsumennya untuk minum 2 kali sehari dengan saya minum 2. Nah, saya minum 2 ini dia membuat suatu kejadian khusus bahwa setiap hari itu orang harus mengkonsumsi minuman probiotik. Nah, di sini dia menyarankan dengan tagline-nya, saya minum 2 atau minum Yakult 2 kali dalam sehari. Atau misalnya occasion itu memanfaatkan hari libur atau hari besar untuk waktu pemasaran. Contohnya ketika ada tahun baru, ada hari ibu, atau misalnya ada Valentine, pasti akan muncul promo-promo yang berdasarkan kejadian atau occasion. Nah, ada juga kejadian-kejadian yang dirancang, misalnya seperti Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas. Nah, itu kan nggak ada ya tadinya, tapi dibuat jadi ada. Nah, itu dibuat jadi penting gitu. Jadi semua marketplace atau misalnya semua produsen ikut dalam Hari Belanja Online Nasional. Lalu misalnya ada lagi di Topet, itu ada WIB, waktunya Indonesia berbelanja. Nah, itu dia menjadwalkan occasion-nya pada akhir bulan, di mana orang pekerja mendapatkan gaji ya, pembayaran gaji. Di sini contohnya juga ada lagi misalnya ketika mau menyambut bulan Ramadan, pasti banyak promo-promo mengenai produk kebutuhan sehari-hari untuk menyambut Ramadan. Nanti muncul lagi ketika mau Lebaran, ada lagi promonya ya. Atau misalnya anak tahun baru sekolah, nah muncul lagi produk-produk promo yang produk-produk yang mempromokan berdasarkan kejadian atau occasion. Paham ya? Yang kedua,
behavioral berdasarkan pencarian manfaat. Nah, di sini segmentasi behavioral melihat manfaat penggunaan produk yang akan dibeli, itu mereka cari. Memanfaatkan produk dengan memberikan nilai ekonomis murah, kualitas bahan baku, durability, daya tahan dari produk, performa, kenyamanan, kecepatan, serta layanan kemudahan. Ya. Jadi biasanya di sini menceritakan tentang manfaat dari produk, kemudian cara penggunaan produk, ya, kualitas yang dimiliki. Jadi iklannya biasanya bentuk-bentuk promo-promonya ini strike sale semua. Yang ketiga, behavioral berdasarkan status penggunaan. Nah, di sini segmentasi pembagian pasar dibedakan menjadi pengguna, mantan pengguna, ya hati-hati nih, pengguna potensial, pengguna pertama kali, pengguna tetap, nah, atau juga pengguna yang suka berpindah-pindah. Pengguna potensial di sini adalah konsumen yang memiliki atau menghadapi perubahan tahap hidup seperti orang tua di mana baru mempunyai anak. Nah, pasti akan ada status penggunaannya di sini pengguna baru atau pertama kali, atau menjadi pelanggan tetap karena keluarganya membutuhkan produk tersebut. Berikutnya ada tingkat penggunaan. Pasar dikelompokkan berdasarkan tingkat penggunaan produk, yaitu pengguna ringan, pengguna menengah, dan pengguna berat. Pengguna berat seringkali hanya mencakup pasar kecil tetapi punya presentasi konsumsi total yang tinggi. Jadi misalnya dia memang butuh produk itu, dia akan masuk ke dalam kategori pengguna berat. Lalu ada status loyalitas. Nah, pasar juga membagi segmentasi berdasarkan loyalitas konsumen. Misalnya konsumen fanatik, konsumen menengah, konsumen tidak setia, tadi yang ketika ada promo dia akan pindah. Nah, konsumen fanatik di sini adalah pengguna setia selalu pada suatu merek dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan brand tersebut. Ya. Contohnya kayak pengguna handphone Apple. Nah, ini kan pada fanatik. Biasanya kalau udah dia menggunakan Apple handphone, berarti juga biasanya laptopnya juga MacBook. Nah, atau misalnya PC-nya nih Apple juga. Orang yang fanatik terhadap produk Apple ya disebut sebagai Macaulay ya, atau Macintosh like ya, jadi Macaulay disebutnya. Nah, jangan sampai kita menyebutkan produk-produk di luar Macintosh ya, di luar Apple di depan orang Macaulay. Ini sama ya, ini ada beberapa fotonya dia rela nanti berjam-jam sampai nginep, sampai bikin tenda di launching Apple. Ada lagi nih, juga ada status loyalnya yang sekarang itu untuk remaja, anak-anak muda itu tadi adalah ARMY, BTS. Nah, ini juga termasuk terhadap status loyalitas. Ya, apapun yang digunakan idolanya, dia pasti akan beli, pasti akan punya. Nah, seperti itu. Oke. Ini kesimpulannya dari behavioral. Ya, ada status keadaan, situasi, keadaan, manfaat, status pengguna, tingkat pengguna, status loyalitas, hingga ke sikap terhadap produk. Tuh, ya. Kita masuk pada persyaratan dari segmentasi yang efektif. Segmentasi yang efektif, yang pertama itu harus terukur. Ukuran, daya beli, profil segmen itu dapat diukur, jadi sehingga produsen ini bisa menggunakan data-data demografi yang disediakan oleh badan khusus atau misalnya agen ya dari pemerintah atau dari orang yang bekerja perusahaan yang menyediakan database. Kemudian aksesibilitas, segmentasi pasar bisa dijangkau dan bisa dilayani dengan efektif. Jadi pemasar ini bisa menjangkau konsumen dengan memahami penggunaan media yang dikonsumsi. Ya, jadi misalnya orang mengkonsumsinya sekarang apa sih media-medianya, misalnya YouTube atau misalnya sosial media, Instagram, Facebook. Ya, berarti silakan
membuat segmentasi pasar sesuai dengan media yang digunakan. Yang ketiga ada substansial, segmentasi pasar harus cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani. Jadi bukan pasar yang kecil, ya, walaupun pasar yang kecil kalau dia potensial buyer semua, seperti niche market atau ceruk pasar, itu bisa dikatakan substansial. Sebuah segmen harus merupakan kelompok yang homogen berukuran sebesar mungkin, jadi layak untuk dikejar oleh program pemasaran. Nah, kalau kita lihat tadi dari segi usia dan jenis kelamin, kita bisa melihat tuh bahwa segmentasi pasar kita cukup potensial atau tidak. Nah, misalnya produk-produk yang berkaitan dengan generasi milenial, karena milenial itu besar pasarnya, besar jumlah orangnya banyak, jadi sehingga bisa menguntungkan pemasar jika melakukan pemasaran produk di segmentasi usia milenial.